sangat mendalam atas bapaknya anak kita ini, namanya Saudara Afif Maulana. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang adalah sebuah organisasi bantuan hukum yang berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Lembaga ini pada umumnya itu memiliki beberapa fungsi utama, yaitu memberikan layanan bantuan hukum gratis atau berbayar murah bagi masyarakat yang kurang mampu atau menghadapi masalah hukum. Lalu LBH memberikan pendampingan hukum kepada kelompok-kelompok marginal seperti masyarakat miskin, buruh, petani, dan lain-lain. Lalu LBH melakukan advokasi untuk penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kami mewawancarain Kak Indira Suryani sebagai Direktur LBH Padang, dan kami membahas isu perwakilan, akuntabilitas, transparansi, legitimasi, penggunaan teknologi, dan hubungan LBH dengan aktor-aktor lainnya sebagai berikut. Isu keterwakilan dalam konteks Lembaga Bantuan Hukum Padang atau disingkat dengan LBH Padang. LBH Padang sendiri mencangkup beberapa aspek mengenai fokusnya terbagi atas isu-isu apa saja akan dibahas. Yang pertama itu mengenai isu demokrasi, di mana isu demokrasi ini LBH memastikan bahwa prinsip demokrasi tentang kesetaraan, perlindungan HAM dan keadilan terpenuhi seluruhnya untuk masyarakat. Lanjut yang kedua yaitu adanya isu hak asasi manusia, di mana LBH di sini memberikan layanan hukum yang adil dan setara kepada individu yang menjadi korban pelanggaran HAM. Lanjut, sebagai masyarakat sipil global, LBH Padang dituntut untuk memiliki atau memenuhi 3 faktor utama sebagai masyarakat sipil global itu sendiri, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan juga legitimasi. Di mana dalam kasus LBH ini, LBH Padang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam menjalankan perannya sebagai penyedia layanan hukum. Transparansi ini diwujudkan melalui publikasi laporan tahunan, pengungkapan penggunaan data, dan juga memberikan informasi mengenai program-program yang dijalankan, termasuk jumlah kasus yang ditangani dan dampak dari bantuan hukum yang diberikan. Selain itu, LBH Padang juga mengadakan forum diskusi dan sosialisasi untuk melibatkan masyarakat dalam evaluasi program serta pengambilan keputusan, memastikan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas diterapkan melalui evaluasi rutin terhadap program-program dan dampak bantuan hukum yang diberikan. Proses ini melibatkan masyarakat untuk memberikan umpan balik guna memperbaiki layanan secara berkelanjutan. Dengan keterbukaan dan evaluasi yang terintegrasi, LBH Padang membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Selanjutnya, di bidang legitimasi, LBH Padang ini dibangun melalui komitmen mereka untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu atau kurang tergapai. Dengan fokus pada kasus-kasus yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, LBH Padang menghindari keterlibatan dalam konflik yang melibatkan pelanggaran hak atau kepentingan yang saling bertentangan di antara masyarakat. Aktivitas advokasi yang konsisten, seperti pengawasan alokasi dana publik dan keterlibatan dalam isu-isu sosial, semakin memperkuat legitimasi lembaga ini. LBH Padang juga berperan aktif dalam edukasi hukum, membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Didukung oleh YLBHI, mereka membangun reputasi sebagai lembaga hukum yang terpercaya, berintegritas, dan dihormati dalam memperjuangkan keadilan sosial serta hak asasi manusia di Indonesia. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi advokasi ini, LBH Padang tidak hanya meningkatkan tata kelola internal, tetapi juga berkontribusi pada penguatan demokrasi dan penegakan hukum di tingkat nasional. Dalam penggunaan teknologi, LBH menggunakan 3 divisi dalam pekerjaannya. Yang pertama, divisi advokasi yang mengurus hal izin-izin di kawasan hutan menggunakan data GIS. Selain itu, menggunakan GPS dan menggunakan beberapa satelit. Yang kedua, ada divisi penelitian dan pengembangan yang mengurus soal pengumpulan data melalui survei online dan analisis statistik. Yang ketiga, ada divisi kampanye publik yang mengurus soal media sosial seperti Instagram dan TikTok. Divisi kampanye publik juga membuat film dan podcast, yang dimana bisa membangun citra positif LBH di mata masyarakat. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberian layanan hukum pada masyarakat, LBH Padang tentunya banyak terlibat dalam isu yang cukup beragam. Dengan isu yang beragam tersebut, maka dibutuhkanlah banyak pihak yang terlibat, seperti pemerintah yang melakukan bantuan dana hukum, kemudian ikut berkolaborasi dengan LBH Padang. Selain itu, ada juga NGO yang melakukan kolaborasi dengan LBH Padang, baik itu NGO lokal maupun NGO internasional. Pihak lainnya yang terlibat yaitu seperti media, kemudian masyarakat. Bahkan baru ini LBH Padang melakukan bentuk kolaborasi dengan tokoh agama, di mana tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan religius sipil. Rupanya tulang rusuk patah 6. Hanya itu aja. Ya, Cuma lisan. Karena patah 6 tulang rusuk menyusuk lah ke paru-paru, robek lah paru-paru, menyebabkan dia kematian. Itu aja. Sampai sekarang hasil otopsi tidak ada. Saya mau otopsinya transparan. Kalau ragu misal saya otopsi ulang. Tapi bukan dari pihak kepolisian, dokter ya. Tapi kita harus transparan, hadirin semuanya.
Dokter dari TNI coba tolong dihadirkan.